Pasca olah TKP, sejumlah fakta ditemukan pihak kepolisian. Salah satunya penggunaan obat bius yang disuntikan pelaku kepada korban. Dan berikut petikan wawancara bersama AKBP Azhari Kurniawan, Wadireskrim Polda Jabar bersama Risha Adalina. Halo, saya Rizka Andalina dan untuk mengetahui bagaimana kelanjutan dari kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter residen di Bandung, Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan Polda Jawa Barat, yaitu ada AKBP Azhari Kurniawan yang sudah bergabung bersama kita. Pak Azhari, terima kasih atas waktunya karena tadi juga baru saja selesai dilakukan olah TKP ya Pak. Boleh diceritakan temuan apa yang didapatkan dari olah TKP yang baru saja dilakukan? Baik, selamat malam Mbak Rizka. Eh, jadi pada kesempatan malam hari ini, tim penyidik di Treskrim Polda Jawa Barat tentunya dibantu dari tim Puslap Forma Mabes Polri, kemudian Pusdokes Mabes Polri, Pusinafis Baris Krim Polri, telah selesai melaksanakan kegiatan olah TKP eh, di tempat kejadian perkara terjadinya dugaan peristiwa eh, kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka PAP di salah satu ruangan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Eh, Terkait yang ditemukan dalam olah TKP itu ada beberapa evidence yang tentunya perlu dilakukan pendalaman oleh tim. Evidence-evidence tersebut tentunya eh, akan kita lakukan pendalaman ada kaitannya atau tidak dengan peristiwa yang sedang kita lakukan penyidikan ini. Itu, Mbak. Baik. Ada fakta-fakta lain nggak sih Pak yang ingin digali dari olah TKP itu? Ya tentunya selain eh, kita mencari evidence, dari evidence itu tentunya nanti akan bisa kita ketahui eh, siapa-siapa saja yang berada di ruangan tersebut, misalnya kan, terus ada kaitannya nggak dengan peristiwa ini, ya kan? Seperti itu, Mbak. Jadi misalnya evidence dari eh, darah, evidence dari sperma, mungkin kalau ada ditemukan di situ, nah, seperti itu, Mbak. Baik. Nah, tadi kan disebutkan juga ingin mencari tahu apakah memang ada orang-orang lain yang ada dalam satu lokasi tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah juga ada sesama dokter begitu yang mungkin mengetahui aksi dari tersangka juga? Eh, Mengetahui terkait dengan berlangsungnya peristiwa untuk sampai dengan saat ini kami belum menemukan ya eh, kesaksian gitu, maksudnya kesaksian yang melihat peristiwa secara langsung, kejadian tersebut, kami belum ada menemukan saksi itu. Lalu bagaimana dengan satpam, Pak? Pasti kan dalam rumah sakit setiap shiftnya ada satpam yang bekerja yang seharusnya juga mengetahui bagaimana pergerakan situasi di rumah sakit tersebut. Apakah dari pihak kepolisian juga sudah menanyakan atau mendengarkan kesaksian dari satpam yang bekerja di shift tersebut? Tentunya semua pihak yang baik itu dari rumah sakit maupun pihak lain yang eh, pada saat peristiwa-peristiwa ini terjadi, kita lakukan pemeriksaan, termasuk juga tentunya security yang bertugas pada malam hari itu. Namun demikian perlu kami sampaikan bahwa keberadaan tersangka PAP ini pada setiap peristiwa yang terjadi itu adalah karena memang eh, yang bersangkutan shift atau bertugas, ya, bertugas pada shiftnya. Jadi tentunya tidak akan menimbulkan kecurigaan dari security ataupun satpam bila mana kemudian juga eh, berada pada ruangan-ruangan yang memang itu masih dalam lingkungan rumah sakit. Berarti dengan kata lain sebenarnya satpam yang memang bekerja pada shift tersebut mengetahui keberadaan dari tersangka, eh, mengikuti gerak-geriknya namun memang tidak melihat adanya kecurigaan begitu, Pak. Tidak seperti itu ya, maksudnya tidak mengikuti gerak-geriknya yang bagaimana, tapi pada prinsipnya satpam tidak mengetahui detail peristiwanya, tapi karena yang tadi itu keberadaan si tersangka adalah memang karena bertugas, jadi satpam pun juga karena sudah menjadi suatu kebiasaan tidak kemudian
mengawasi secara khusus atau kemudian mengikuti gerak-geriknya seperti yang tadi itu yang disampaikan Mbak Rizka tadi. Baik. Nah, tersangka sendiri diketahui merupakan semester 2, Pak. Bagaimana ceritanya tersangka bisa mendapatkan akses obat bius yang digunakan dalam aksinya ini, Pak? Kalau dari hasil pemeriksaan kami untuk saat ini, sebagaimana memang fakta yang kita temukan juga, bahwa obat bius yang digunakan oleh si tersangka PAP ini adalah obat bius bekas yang digunakan sama yang bersangkutan pada saat melakukan eh, kegiatan pembiusan pada operasi-operasi sebelumnya. Hmm, jadi kan setahu saya memang ketika seorang dokter ingin mengambil obat bius itu pasti ada catatannya kan ya Pak. Nah berarti dalam pergerakan catatannya itu obat bius ini digunakan memang untuk pasien yang lain begitu. Namun sama tersangka disalahgunakan. Seperti Bukan, itu Bu atau sisa. bukan? Kan saya sampaikan tadi sisa Mbak. Sisa Sisa yang berarti ya. digunakan sebelumnya, ya pada operasi Oke. sebelumnya. Berarti dia memang sengaja menyisakan obat bius yang dia gunakan tadinya untuk pasien, lalu disisakan dan ia gunakan dalam menjalankan aksinya. Begitu ya, Pak? Kurang lebih seperti itu. Jadi intinya sampai dengan saat ini kami menemukan fakta bahwa obat bius yang digunakan itu adalah obat bius dari sisa operasi yang dilakukan eh, pada saat tersangka PAP ini melakukan kegiatan sebelumnya.